kita review hari ini itu di topik 3 itu adalah tentang tahapan pengambilan keputusan. Kemudian topik 4 itu kita membahas tentang konsep dari teknologi kesehatan. Nah, sekarang itu kan kalau teman-teman mungkin sudah pada baca ada Undang-Undang Kesehatan baru ya, nomor 17 tahun 2023, bahwa teknologi kesehatan ini sudah masuk ke dalam sumber daya kesehatan. Jadi kalau dulu mungkin sumber daya kesehatan itu hanya sarana prasarana, SDM, ya, keuangan. Kalau sekarang teknologi kesehatan dan sistem informasi kesehatan itu sudah masuk di dalam undang-undang kesehatan bahwa dia adalah sebagai sumber daya kesehatan. Kemudian dalam melakukan upaya kesehatan juga sudah disebutkan dalam undang-undang kesehatan harus terintegrasi, teman-teman semuanya harus terintegrasi dengan yang namanya teknologi. Jadi literasi teknologi di dalam dunia kesehatan itu menjadi suatu kewajiban atau menjadi suatu keuntungan atau keahlian yang harus dimiliki oleh calon-calon tenaga kesehatan atau orang-orang yang akan bekerja di bidang kesehatan. Karena di dunia kesehatan kita tidak hanya mempelajari ya tadi ya tidak hanya menjalankan upaya kesehatannya baik secara upaya kesehatan perorangan atau upaya kesehatan masyarakatnya, tetapi tadi ada integrasi dengan yang namanya teknologi kesehatan dan juga sistem informasi. Sistem informasi kesehatan di setiap pelayanan kesehatan juga sekarang harus terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Jadi sudah ada aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur teknologi dan SIK itu dijadikan sebagai sumber daya wajib di suatu instansi kesehatan. Nah, di mata kuliah Metaverse Kesehatan ini kan tadi ya bahwa kita mempelajari terkait pengambilan keputusan. Kita mungkin di sini ketika lulus tidak langsung bisa menjadi seorang manajer, tapi setidaknya nanti beberapa tahun, 5 tahun kemudian, ya 3 tahun ya setelah lulus, maka teman-teman bisa melakukan upaya manajerial, teman-teman bisa melakukan pengambilan keputusan. Apalagi teman-teman di sini isinya adalah sudah praktisi-praktisi ya, sudah pada tenaga kesehatan, maka pengambilan keputusan itu menjadi bagian yang penting. Dan teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan itu juga salah satunya adalah AI. Ya, penggunaan uh, virtual reality, augmented reality itu juga dicanangkan di dalam pembangunan teknologi kesehatan dalam rencana Kemenkes. Maka teman-teman di sini nanti bisa merencanakan ya atau bisa membuat suatu inovasi kira-kira dengan penggunaan teknologi augmented reality atau virtual reality seperti apa sih teknologi yang akan kita gunakan. Kalau sekarang yang berkembang banyaknya untuk digunakan sebagai fisioterapi ya. Banyak digunakan fisioterapi, banyak digunakan untuk menurunkan kecemasan. Kalau di dunia pembelajaran ya, pembelajaran kesehatan digunakan untuk mempelajari anatomi fisiologi, digunakan untuk mempelajari patofisiologi. Nah, dunia kesehatan tadi ya, menurunkan kecemasan dan menjadi suatu teknologi untuk fisioterapi. Maka teman-teman nanti bisa melakukan kombinasi lagi nih, kira-kira inovasi apa yang bisa kita gunakan menggunakan teknologi augmented reality dan virtual reality. Nah, kalau kemarin teman-teman masih bahas tentang konsepnya pengambilan keputusan itu seperti apa, faktor-faktor pengambilan keputusan itu seperti apa. Kalau di topik 3, ini adalah tentang tahapan pengambilan keputusan. Kemarin kan dijelaskan bahwa keputusan itu adalah kita memilih alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita memilih dari sekian alternatif atau memutuskan ya atau mengakhiri. Itu bahasanya banyak ya definisinya mengakhiri, memutuskan, memilih. Nah, itu adalah bagian pengambilan keputusan. Kemudian faktor-faktor pengambilan keputusan itu ada baik secara internal, juga ada secara eksternal. Nah, sekarang adalah tahapannya. Kemudian nanti dari tahapan kita belajarlah secara konsep teknologi. Kenapa sih? Ya sebenarnya ini adalah keuntungan teman-teman juga ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa literasi digital itu menjadi literasi yang wajib diketahui oleh calon tenaga kesehatan dengan adanya didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, teman-teman ini semakin luas literasi digital. Jadi teman-teman literasi digital yang membedakan adminkes dengan prodi lain, kita punya kualifikasi literasi digital yang lebih banyak. Literasi metaverse,
literasi e-bisnis, literasi digital marketing, ya, yang bisa berbasis teknologi dan penggunaan sistem informasi, termasuk juga ada sistem informasi kesehatan, ada sistem informasi geografis. Itu yang bisa teman-teman pelajari di Adminkes, yaitu literasi digital teman-teman. Mungkin keunggulannya di sini lebih banyak ya diketahui dibandingkan dengan prodi-prodi Adminkes lainnya. Oke, ini saya share screen dulu untuk topik 3 ya. Jadi tentang yang namanya tahapan pengambilan keputusan. Kalau teman-teman kemarin belajar secara definisi, kemudian belajar di mata kuliah perencanaan dan evaluasi, maka bisa memahami bahwa yang namanya pengambilan keputusan sebenarnya adalah siklus. Satu siklus problem solving. Sebelum mengambil keputusan, harus dulu diidentifikasi masalahnya. Harus dulu diidentifikasi alternatif pemecahan masalahnya. Harus terlebih dahulu dipilih mana alternatif pemecahan masalah, baru diputuskan ya. Mana yang digunakan atau yang akan diimplementasikan. Jadi sebenarnya pengambilan keputusan itu adalah bagian dari problem solving atau siklus pemecahan masalah. Ini di topik 3 ada unsur-unsur pengambilan keputusan. Unsur-unsur pengambilan keputusan itu terdiri dari 3, yaitu ada tujuan dari pengambilan keputusan, ada identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah yang dipilih, dan ada sarana atau alat untuk mengevaluasi. Setiap keputusan tentu kita harus punya yang namanya alat untuk evaluasi ya. Kalau setiap keputusan kita itu harus dievaluasi atau harus dinilai. Apakah keputusan yang kita ambil itu berhasil atau menimbulkan dampak. Jadi kita harus punya alat ukurnya, harus dievaluasi. Kalau ternyata keputusan kita belum bisa menyelesaikan masalah, maka kita bisa menilai apa yang kurang, apa yang belum bisa kita tangani ya, itu dengan cara ya tadi ada pengukuran keberhasilan suatu keputusan tersebut. Itu ya. Kemudian tujuan pengambilan keputusan itu ada 2. Ada tujuan yang bersifat tunggal, ada tujuan yang bersifat ganda. Kalau tujuan yang bersifat tunggal, itu artinya keputusan hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Kalau tujuannya sifatnya ganda, maka tujuan pengambilan keputusan itu sifatnya bisa menyelesaikan lebih dari satu masalah. Jadi bisa sekaligus. Contohnya, ketika kita apa ya, pengambilan keputusan ketika kita tentang kawasan tanpa rokok ya, mengimplementasikan kawasan tanpa rokok atau mengimplementasikan cukai rokok ya, mengimplementasikan cukai rokok deh. Kita dengan adanya cukai rokok itu maka bisa mengatasi masalah tentang kanker paru-paru atau dampak rokok dan juga terkait perekonomian. Jadi dia bisa sifatnya itu ganda, tidak hanya menyelesaikan permasalahan dampak rokok, tetapi juga pada permasalahan perekonomian. Kemudian contoh lagi yaitu adalah penanaman kebijakan penanaman bahan pangan di rumah warga ya, di rumah masyarakat. Maka kebijakan tersebut atau keputusan tersebut tidak hanya menyelesaikan masalah terkait gizi, tetapi juga bisa terkait sumber daya ya, atau peningkatan sumber daya alam atau memperbaiki keadaan alam dengan adanya penanaman bahan pangan di rumah. Jadi itu adalah tujuan yang sifatnya ganda. Kalau tujuannya sifatnya tunggal, contohnya ya tadi melakukan fogging ya, berarti untuk membunuh nyamuk-nyamuk DB gitu ya, atau melakukan gerakan 3M, yaitu untuk DB ya. Jadi dia hanya tujuannya untuk satu masalah saja yang diselesaikan. Kalau fogging hanya untuk DB, kalau kelambu hanya untuk malaria gitu. Kemudian penyediaan obat OATS yaitu berarti untuk pasien
TBC, kemudian penyediaan obat ARV berarti untuk pasien HIV. Jadi hanya bisa untuk digunakan untuk menyelesaikan satu masalah saja. Tapi kalau ganda kita bisa sekaligus gitu ya. Nah, ini adalah tahapan pengambilan keputusan. Jadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya pengambilan keputusan ini adalah suatu model problem solving, teman-teman. Maka teman-teman yang teman-teman lakukan ya adalah kegiatan problem solving cycle ya, siklus pemecahan masalah. Di mana pada tahap satu sebelum mengambil keputusan itu teman-teman menerima tantangan atau menerima sih masalah apa sih yang terjadi yang hendak teman-teman atasi. Kemudian yang kedua mencari alternatif penyelesaian masalah. Bila suatu jalur tidaklah sedang berlaku mendapatkan tantangan, maka pengambilan keputusan bisa mulai mencari alternatif. Jadi teman-teman cari alternatif apa sih yang paling tepat ya. Kan kalau kemarin teman-teman udah ada di mata kuliah aplikasi Adminkes, teman-teman udah ada di di mata kuliah perencanaan evaluasi, maka teman-teman bisa menentukan bahwa alternatif itu tidak hanya satu ya. Alternatif pemecahan masalah itu banyak. Nah, tapi teman-teman nilai nanti bersama dengan tim mana yang paling sesuai, mana yang paling efektif, mana yang efisien, mana yang sesuai dengan keadaan sumber daya organisasi. Jadi kalau alternatifnya, contohnya yaitu bikin sistem ya, bikin sistem informasi. Kemudian contohnya lagi nambah SDM. Contohnya lagi apa namanya nambah sarana. Nah, dari tiga tersebut mana yang kira-kira paling efektif dan efisien? Contoh, kalau bikin sistem mau sistem maka kita nggak butuh banyak tenaga, tetapi walaupun awalnya mahal, kelanjutannya lebih murah gitu ya. Dokumen-dokumen lebih cepat dikerjakan, SDM-nya juga tidak butuh banyak SDM. Kalau nambah SDM, kita kaji. Oh, kalau kita nambah SDM, nanti butuh penggajian yang rutin, ya, dan juga alur-alur apa kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Maka kita akan butuh banyak pengoptimalan dalam bidang SDM. Kalau nambah sarana prasarana juga ya, nambah sarana prasarana itu mahal dan belum tentu itu efektif. Maka kita bisa mempertimbangkan tiga hal tersebut. Mana yang paling efektif dan efisien menurut organisasi, menurut puskesmas atau menurut rumah sakit. Itu adalah pemilihan atau penilaian alternatif. Ada beberapa metode yang waktu itu juga pernah disampaikan ya dalam mata kuliah aplikasi Adminkes. Jadi kita kalau mau menilai mana alternatif yang baik, itu ada beberapa metode pengukurannya. Ada pengukuran MCUA ya, ada pengukuran USG, juga macam-macam ya. Ada dengan brainstorming, ada dengan scoring, banyak sekali beberapa metode penentuan alternatif pemecahan masalah. Nah, setelah kita dapatkan nih, apa kira-kira alternatif yang paling tepat? Kemudian tahap yang keempat adalah menjadi terikat. Yang mana pengambilan keputusan tersebut harus diberikan atau di outputkan menjadi suatu tindakan. Jadi bagaimana si keputusan tersebut dijadikan suatu tindakan, maka perlu membuat suatu perencanaan. Pada tahap kelima, kita berpegang teguh terhadap keputusan. Artinya di sini yang kita implementasikan itu harus sesuai dengan keputusan yang diambil. Jadi tidak boleh satu keputusan itu berubah-ubah secara cepat ya. Jadi kalau kita sudah memutuskan satu, maka harus diimplementasikan, harus berpegang teguh untuk menyelesaikan atau untuk melaksanakan keputusan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan itu tidak terjadi secara kebetulan. Ya, artinya bahwa pengambilan keputusan itu dipikir secara matang-matang, secara masak-masak ya. Dikaji datanya, dikaji faktanya, hasil diskusi, hasil brainstorming ya, hasil
kolaborasi, kemitraan, dan lain sebagainya. Jadi harus difikirkan, kita tuh mau memilih alternatif apa, mau memutuskan apa, itu harus dipikirkan secara masak-masak. Sebentar ya, teman-teman. Mbak Agni, ada ambil Grab di luar. Nah, udah. Oke, Oke, lanjut ya. Maaf ya, teman-teman. Oke, yang kedua, pengambilan keputusan itu tidak dilakukan secara sembrono. Ya, jadi kita ada beberapa sistematikanya. Yang pertama, tersedia sumber-sumber untuk melaksanakan keputusan yang akan diambil. Kemudian, kualifikasi tenaga kerja tersedia. Sebentar ya. Ya, tadi pengambilan keputusan itu tidak boleh sembrono. Jadi punya sistematikanya. Tersedia sumber-sumber untuk melaksanakan keputusan yang akan diambil. Kemudian kualifikasi tenaga kerjanya tersedia, falsafah yang dianut organisasi, dan situasi lingkungan internal dan eksternalnya mempengaruhi administrasi dan manajemen di dalam organisasi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu adalah masalah itu harus diketahui dengan jelas. Pemecahan masalah harus didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul dan sistematis. Serta keputusan yang baik itu adalah keputusan yang telah dipilih dari beberapa alternatif yang telah dianalisa secara matang. Jadi terkait pengambilan keputusan itu tidak bisa kita memutuskan sesuatu dengan secara tergesa-gesa, secara kebetulan. Harus dipikirkan matang-matang, mengumpulkan segala sumber ya informasi baik dengan data, dengan fakta ya atau dengan hasil diskusi. Kemudian kita tentukan juga kita hubungkan, integrasikan dengan tujuan organisasi, integrasikan dengan falsafah yang dianut organisasi, mempertimbangkan bagaimana situasi lingkungan internal organisasi, lingkungan eksternalnya. Jadi keputusan itu maka yang dibentuk itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan keadaan si organisasi tersebut. Itu adalah terkait pengambilan keputusan, tahapan pengambilan keputusan.